Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar pada pagi hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Satu sukacita dan kebahagiaan yang kita terima. Karena di penghujung tahun 2020 kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk kita beribadah pada Dia. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Dia, untuk memuji dan menyembah Dia. Kita mau serahkan seluruh kehidupan kita kepada Dia. Saya undang untuk berdiri, dan setiap kita, mari kita katakan di dalam hati kita, Roh Kudus, pimpin saya dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita mulai. Adapun pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati ibadah kita dari awal sampai akhir. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah di hari yang indah ini kita bisa sama-sama menikmati hadiratnya yang begitu indah dan luar biasa dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian, rindu selalu. Selalu bersamamu, dekat di dalam kediamanmu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadiratmu. Angkat tanganmu, katakan, ku nikmati keindahan dan keagunganmu, Tuhan. Ku nikmati kemuliaanmu, menyembahmu dengan segenap hatiku. Mari jemaat kita nyanyikan lagu ini dari awal. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediamanmu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadiratmu. Tak ingin ku terpisahkan
lebih dalam lagi katakan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hati, menyembah-Mu, menyembah-Mu dengan segenap, menyembah-Mu. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari sembah Dia. Dialah Tuhan dan Raja kita. Dia yang bertata di bumi di surga. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau penguasa dalam hidup kami. Engkau ajaib, Engkau agung dan mulia. Ini kami Tuhan, kami muliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Mari jemaat kita nyanyikan lagu ini kembali. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Semua jemaat beri tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini Tuhan, dan kami begitu merasakan hadirat-Mu yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau terus bersuka cita, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Setiap kami yang percaya, kami mau katakan haleluya, amin. Salam. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita percaya bahwa Yesus datang membawa misi yang luar biasa, yaitu Dia datang sebagai penebus dari segala dosa-dosa kita. Oleh sebab itu kita mau angkat pujian, Dia lahir untuk kami. Yeah. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat. Musik memuji Tuhan, yeah.
Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat, Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Yeay. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan, dan kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau angkat pujian karena kita mau berlari untuk mengejar kemuliaan Tuhan. Dan kuat-Mu nyata, Kau memilihku, Kau memilihku Tuhan. Semua malaikat tahu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, menjadi saksi-Mu, penuh kasih dan anugerah-Mu. Ku berlari padamu, pada firman-Mu, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus yang bukan sampai ku pandang wajah-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kau telah memilihku Tuhan, Kau memilihku Tuhan. Semua malaikat untuk kemuliaan-Mu, menjadi saksi-Mu, penuh kasih dan anugerah-Mu. Dan ku berlari padamu, pada firman-Mu, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus
kami serahkan kepada hamba-Nya yang melayani. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali beribadah. Di dalam kemurahan Tuhan kita masih boleh berkumpul, dan sambil memuji Dia, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa kehidupan kami ada di dalam tangan Tuhan yang memeliharakan kami, sehingga Tuhan pada hari ini dan 3 hari ke depan kami akan menutup tahun 2020. Sepanjang 2020 ini Tuhan, kami melihat bagaimana pertolongan tangan Tuhan yang begitu ajaib memelihara kami. Tuhan Yesus, tetaplah bersama dengan kami. Pimpin kami Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kami, terutama nanti untuk tahun 2021 yang kami tidak tahu bagaimana apa yang akan terjadi. Tapi kami percaya di dalam kemurahan Tuhan, janji Tuhan, kami boleh berada di dalam naungan sayap-Mu yang kuat. Tuhan, pagi hari ini berbicaralah Engkau lewat hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu Tuhan kepada kami, supaya kebenaran firman-Mu itu Tuhan terus makin kami cintai, karena kami tahu kebenaran firman-Mu itu adalah pelita dan terang bagi jalan kehidupan kami. Berbicaralah, pakailah hamba yang terbatas ini Tuhan, sambil mengucap syukur kepada Tuhan, seluruh jemaat diberkati oleh Tuhan. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mau menyampaikan terlebih dahulu kepada kita bahwa kurang lebih 3-4 hari ke depan kita akan mengakhiri tahun 2020 ini. Banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, masing-masing pribadi ataupun keluarga, tentu memiliki pengalaman tersendiri ya dengan Tuhan. Tantangan, pergumulan, pencobaan pasti mungkin berbeda-beda satu dengan yang lain, tapi saya percaya pertolongan Tuhan itu selalu ada bagi kita, dan kita harus bersyukur untuk itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita, apa yang patut kita renungkan menjelang tutup tahun ini, kurang lebih 4 hari lagi. Saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada kita. Yang pertama, mari kita menghargai waktu. Ya, kita baca hal itu di dalam Efesus 5 ayat 15-16. Begini bunyi firman Tuhan. Sebagai poin pertama, menghargai waktu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali lagi, saudara. Di dalam istilah bahasa Inggrisnya point of no return. Nggak mungkin balik waktu itu. Nah, oleh sebab itu kita harus menghargai waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan mempergunakan waktu itu dengan baik untuk hal-hal yang positif, ya, baik untuk melayani Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan hal-hal yang baik yang berguna bagi orang lain, bagi gereja Tuhan, bagi keluarga, dan juga bagi diri kita sendiri. Apakah kita hanya memboroskan waktu dan membuat waktu yang berlalu itu tidak ada nilainya? Saudara, bukan masalah lamanya waktu yang berjalan di dalam kehidupan kita, tapi kualitas waktu yang kita pakai itu, apakah betul-betul itu sudah kita manfaatkan bagi kemuliaan nama Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya semua kita yang ada di sini diberi waktu yang sama, 1 hari 24 jam. Tapi Bapak Ibu, pasti kita berbeda-beda di dalam mempergunakan waktu itu. Saya memahami bahwa waktu itu sangat berharga. Itulah sebabnya sekarang tidak disebut lagi waktu adalah uang, time is money, tapi waktu adalah hidup. Jadi kalau saudara mempergunakan waktu itu dengan baik dan benar, saya percaya itu berbicara tentang kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya selama waktu yang ada yang diberikan Tuhan itu kita pergunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya memahami dan berharap kepada kita semuanya,
yang hadir di sini, ya, detik-detik berakhirnya 2020. Mari kita kilas balik tentang kehidupan kita 2020. Apakah waktu itu sudah kita pergunakan dengan baik dan benar di hadapan Tuhan atau belum? Masih ada waktu Bapak Ibu, selama Dia beri kita napas kehidupan, mari kita pergunakan waktu itu dengan baik. Karena nanti semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan saudara tahu, setiap apa yang kita perbuat selama kita hidup, dari waktu ke waktu, itu dicatat oleh Tuhan di dalam buku kehidupan. Karena itu berbicara nanti tentang Tuhan akan memberikan pahala kepada kita untuk orang-orang yang mempergunakan waktu dengan baik dan benar bagi kemuliaan nama Tuhan. Apakah saudara sibuk untuk menolong orang? Apakah saudara sibuk untuk membina rumah tanggamu dengan baik sehingga kebahagiaan itu ada di tengah rumah tangga kita? Apakah kita menolong anak-anak kita dan mendampingi mereka dengan kualitas yang begitu luar biasa, memberi waktu kepada mereka? Semua jawaban itu ada pada kita. Tapi saya sampaikan pada pagi hari ini, mari pergunakan waktu yang ada itu. Karena hari-hari yang ada itu begitu jahat. Kalau kita tidak pergunakan dengan baik, lewat waktu itu percuma dan tidak mempermuliakan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, mari kita mengadakan perhitungan dan pemberesan. Ya, biasanya setiap tahun kalau kita melihat perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, itu biasanya mereka akan mengadakan perhitungan di akhir tahun antara laba dan rugi. Ya, coba kita baca di dalam Matius 25 ayat 19 dikatakan begini. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Jadi Bapak Ibu, ada waktunya nanti Bapa yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu akan datang. Dan kita akan pertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan mengenai waktu yang kita pergunakan. Tuhan pun akan mengadakan perhitungan itu kepada kita. Dengan kita Bapak Ibu yang kita terima dari Dia, sama semuanya waktu itu diberikan. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan, apakah kita memberi keuntungan untuk gereja Tuhan? Apa yang menjadi kontribusi kita untuk gereja Tuhan? Apa yang menjadi kontribusi kita untuk keluarga kita? Apa yang menjadi kontribusi kita untuk masyarakat yang ada di sekitar kita? Iya? Atau kita merugikan Tuhan dan gerejanya? Atau masyarakat di mana kita berada? Semua jawaban itu ada pada kita. Saya percaya kalau kita di dalam Tuhan dan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, saya percaya semua kita yang ada di sini akan menjadi berkat bagi gereja Tuhan, bagi sesama kita dan masyarakat di mana kita berada. Yang ketiga, Bapak Ibu, lupakan yang di belakang untuk menyongsong masa depan. Coba kita baca dalam Filipi 3 ayat 12 sampai 14, begini bunyi firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Luar biasa Bapak Ibu ayat firman Tuhan ini. Mengingatkan kita bahwa hidup kita harus berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Waktu yang sudah Tuhan beri itu mungkin berlalu, ya, dan dia tidak bisa kembali seperti yang saya katakan tadi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kegagalan pada masa lalu yang membuat kita pesimis menghadapi masa yang akan datang, ya, mari kita melupakan hal tersebut. Kita masuk kepada satu keadaan atau tantangan ke depan dengan optimis, percaya bahwa Tuhan tidak melupakan kita, Dia membimbing perjalanan kita, biar kita melupakan ada yang di belakang kita, supaya masa lalu itu Bapak Ibu tidak membuat kita menjadi terlena. Dalam istilah anak muda sekarang, move on dong. Ya, move on dong. Mari bangkit. Ya, membuat sesuatu yang baru yang punya kualitas di dalam Tuhan, sehingga waktu yang diberikan Tuhan itu kepada kita sama semua 24 jam dalam sehari kita pergunakan sungguh-sungguh untuk hormat kemuliaan Tuhan dan Tuhan disenangkan. Ya. Mari kita melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita untuk hari esok yang lebih baik
sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat pribadi lepas pribadi kita yang sudah di dalam Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Ya, kebenaran firman Tuhan kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 28. Begini bunyi firman Tuhan. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, ya, kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Orang percaya, Bapak Ibu, saya percaya apa yang dia lakukan, apa yang dia persembahkan kepada Tuhan dengan waktu yang diberikan, itu punya kualitas dan itu berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, setahun berlalu, setahun juga datang, setahun datang, dan Tuhan akan datang kembali dan semakin dekat. Ya, siapkah diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan? Apakah kita sudah berdandan rapi untuk kemuliaan nama Tuhan? Karena pengantin pria yaitu Yesus Kristus yang akan datang nanti untuk menjemput pengantin wanitanya yaitu kita. Apakah kita sudah mendandani diri kita untuk menyambut kedatangan pengantin pria tersebut? Coba kita baca di dalam Wahyu 19 ayat 7. Wahyu 19 ayat 7, begini bunyi firman Tuhan. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang di dalam Tuhan, Tuhan beri hikmat untuk mengerti dan memahami akan tibanya waktu Tuhan. Nah, kalau waktu Tuhan akan tiba, apakah kita sudah siap diri? Ya, kita sebagai pengantin wanitanya, apakah kita sudah berdandan secara rohani, maksudnya sudah mempersiapkan hidup kita sungguh-sungguh untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali? Jawaban ada pada saudara. Mari kita semakin giat untuk Tuhan. Ya, jangan leyeh-leyeh lagi, jangan bermalas-malasan lagi. Kita lakukan apa yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Jangan menjadi lemah menjelang kedatangan Tuhan. Karena orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, poin 1, 2, 3, dan 4 ini biar kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita berlomba sampai garis finish. Sampai Dia datang menjemput kita, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu supaya kami memperhatikan hidup kami Tuhan, mempergunakan waktu dengan baik. Karena waktu itu nggak bisa kembali lagi. Jika berlalu dan tidak kami pergunakan untuk hal-hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan, sia-sia itu semuanya. Dan kami akan mempertanggungjawabkan itu semuanya. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami Tuhan, didik kami supaya dari muda kami Tuhan boleh mempergunakan waktu itu dengan baik dan benar bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewat. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini kami terus diingatkan Tuhan supaya hidup kami berguna karena Engkau sangat berbahagia ataupun senang ketika kami memuliakan Tuhan dengan waktu yang kami miliki. Terima kasih Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu selalu ada pada kami, sehingga kami boleh berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan dan tidak tersandung. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Angkatlah roti ini. Dengarlah firman Tuhan kubacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah sambil kita mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Angkatlah cawan ini
dengarkanlah firman Tuhan kubacakan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Keselamatan itu sudah menjadi milik kita. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan duduk, kita berdoa. Sungguh kami agungkan dan tinggikan Engkau Tuhan Yesus, yang kami percaya berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Kami sungguh merasakan kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar dan dahsyat dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, kami boleh ada di penghujung tahun 2020 Tuhan. Tuhan, tak ada yang kami balas selain kami mau menjunjung tinggi akan kasih dan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau terus melakukan atau mengisi waktu-waktu kami dengan taat dan setia kepada Engkau, sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya hari-hari yang Engkau berikan kepada kami, waktu yang Engkau berikan kepada kami sungguh mempergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Kami sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dan keinginan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena itu juga ya Tuhan, tolong kami, bimbing dan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami boleh mengakhiri tahun 2020 dan kami mempersiapkan diri untuk masuk ke tahun yang baru dengan satu kekuatan, dengan satu penyertaan, dengan satu kasih yang berasal daripada-Mu Bapa. Agar kehidupan kami sungguh-sungguh Tuhan ada dalam rencana dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh Pak Edi Tuhan. Pertolongan kasih dan kuasa berkat-Mu mengalir dalam kehidupan Pak Edi dan keluarganya. Bapa di surga, saat ini hamba berdoa kepada semua jemaat Tuhan, keluarga-keluarga yang ada di GCKI, anak-anak Tuhan yang ada di GCKI Tuhan. Mari Bapa, kami mohon dalam nama Yesus agar senantiasa kasih dan perlindungan Tuhan, berkat Tuhan, kekuatan, kesehatan melingkupi mereka Tuhan. Agar senantiasa Tuhan, hidup mereka selalu diberkati oleh Engkau. Jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala sakit virus corona. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati anak-anak mereka Tuhan. Lingkupi dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak lupa juga kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa yang kami cintai. Tuhan tolong agar senantiasa pemerintah kami diberi kekuatan, beri kesehatan yang terbaik. Agar senantiasa Tuhan dapat memutuskan satu keputusan yang sungguh-sungguh berdampak untuk masyarakat Indonesia.
untuk keadilan, untuk kemakmuran. Tuhan tolong juga ya Tuhan, agar senantiasa virus corona ini Tuhan berkati, sehingga tidak ada lagi penyebaran-penyebaran yang ada di Indonesia. Tetapi dengan kuasa Tuhan, Tuhan memutuskan penyebaran itu, sehingga Indonesia menjadi sehat. Indonesia boleh kembali bangkit, Indonesia boleh kembali maju dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau terus serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Pertolongan Tuhan, kekuatan sungguh kami butuhkan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu ingin memberikan persembahan, bisa memberikannya lewat nomor rekening yang sudah tertera. Kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Kita angkat satu pujian, Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam, dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi, untuk bawaku lagi. Bersekutu dalam damai yang sejati. Angkat tanganmu, katakan, ku damba hadir. Inilah rindu hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku, nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatiku. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Ajarku berdiam, ajarku berdiam, dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi. Bersekutu dalam damai yang sejati. Angkat tanganmu, katakan, dalam hatiku. Inilah rinduku, hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku, nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di, ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat dia. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan ucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tangan tanda kita berserah kepada Tuhan. Dan arahkanlah iman kita kepada Dia, yaitu Tuhan Yesus yang sanggup menolong, memberkati, dan menyediakan segala apa yang kita perlukan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita semua. Amin. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Silakan kita bersatu teduh mengucap syukur kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan selalu menjalankan protokol kesehatan. Amin. Yeay! Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Musik memuji Tuhan, yeah! Semua katakan, Dia lahir, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat manusia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman
Yesus obat kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja, Dia Raja di atas segala